Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Fakih Asy'ari, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Bapak Wildan Habibi MPDI. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi, pengertian, dan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Iit Sukma, dan selanjutnya ada Syarifah Fatimah, dan selanjutnya ada Sarosa Lucy, dan ada teman saya Nur Saadatun Nisa, dan yang terakhir ada Ana Khodat. Kemudian kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pengelolaan kelas dan prinsip-prinsipnya. Di sini pengelolaan kelas sendiri mempunyai banyak arti dari beberapa para ahli. Salah satunya dari M.J. Chopper. Menurut pendapat beliau, pengelolaan kelas sendiri mempunyai arti mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan meniadakan tingkah laku siswa yang tidak diinginkan. Yang kedua, menurut pendapat Made Pidarta, yaitu seleksi dan penggunaan alat yang dibutuhkan oleh problematika di dalam kelas. Di sini guru tugasnya mengendalikan organisasi dalam kelas, sedangkan siswa atau murid tugasnya fokus pada kemampuan untuk tugasnya sendiri. Selain dari dua pendapat ahli, masih ada pendapat-pendapat yang lain. Kita ambil kesimpulan arti pengelolaan kelas dari beberapa ahli, yaitu bagaimana guru untuk memberi kesempatan pada murid untuk melakukan kegiatan yang terarah dan kreatif. Bagaimana guru bisa mengelola kelas dengan entah itu organisasi kelasnya atau cara belajarnya, dan dipersilakan kepada murid untuk memilih sendiri cara belajar secara kreatif dan teratur. Kemudian contoh pengelolaan kelas. Yang pertama, penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas bertumbuh pada penetapan tempat duduk siswa dengan format memudahkan siswa dalam memandang gurunya. Biasanya hal ini dipengaruhi jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan memudahkan siswa untuk menata meja dan kursi, agar dimanapun mereka duduk, mereka tetap bisa memperhatikan guru saat mengajar. Berbeda bila kelas terlalu padat dan banyak siswa. Biasanya siswa yang duduknya paling belakang dan pojok akan kesulitan memandang gurunya karena tertutup dengan siswa lain. Siswa juga memerlukan ruang yang cukup agar mereka bisa menempatkan buku dan alat-alat tulis mereka, sehingga saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa dengan mudah menemukannya. Misal, saat siswa membutuhkan penghapus, mereka tidak perlu bingung mencarinya karena mereka punya tempat yang cukup untuk meletakkan penghapus di atas meja. Formasi tempat duduk siswa juga perlu diubah dalam jangka waktu tertentu. Perubahan formasi tersebut perlu dilakukan agar siswa tidak bosan di dalam kelas dan siswa bisa mengenal satu sama lain teman-teman di dalam kelas tersebut, sehingga mereka tidak merasa jenuh saat kegiatan belajar mengajar. Siswa pun perlu merasa nyaman saat berada di dalam kelas, jauh dari bau yang tidak sedap, suara berisik, cahaya yang terlalu menyilaukan, dan lainnya. Hal ini akan sangat mempengaruhi konsentrasi anak saat belajar mengajar. Yang kedua, mengantisipasi kondisi kelas. Kondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Sebelum siswa benar-benar siap, jangan memulai kegiatan belajar mengajar. Ada kalanya saat kita masuk kelas, suasana kelas sangat gaduh atau anak berjalan ke sana kemari dari tempat duduk mereka. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menoleransi hal tersebut. Sejak awal tahun ajaran, seharusnya seorang pengajar itu harus menetapkan suatu aturan bahwa setiap ada guru yang masuk kelas dan tidak mengajar, siswa harus langsung memberikan salam. Saat siswa memberikan salam, mereka harus melakukannya dengan sopan. Hal ini akan sangat memudahkan kita dalam proses belajar mengajar selanjutnya. Bagaimanapun, anak-anak perlu belajar untuk bisa fokus dan memperhatikan gurunya sejak awal pembelajaran.
Kalau ada murid yang terlambat, berhenti sejenak dalam mengajar. Perhatikan siswa yang terlambat, ajak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak, boleh jadi siswa tersebut sangat berpotensi untuk mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan pengelolaan kelas. Contoh yang ketiga, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Alangkah lebih baik bila aturan dibuat bersama sejak awal tahun pelajaran. Saat membuat suatu aturan dan metode pemberian konsekuensi, kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama, sehingga saat mereka melakukan pelanggaran dan menerima konsekuensi, mereka bisa menerimanya dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Sebagai upaya memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, beberapa prinsip yaitu prinsip pengelolaan kelas yang dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Suasana dan hangat dan antusias guru diperlakukan dalam proses mengajar. Guru yang hangat penuh keakraban dengan anak didik selalu menunjukkan sangat tanggung jawab dan keinginan untuk melakukan depan guru dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan berhasil dengan mengadaptasi pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada seluruh siswa menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan semangat anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang selanjutnya yaitu bervariasi. Variasi menggunakan alat atau media atau bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dengan siswa itu dapat mengurangi munculnya gangguan dalam rangka pembelajaran serta dalam meningkatkan mahasiswa apabila untuk menggunakan bervariasi sesuai serta situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Seperti yang telah disebutkan di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan belajar mahasiswa. 4. Pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mengapa siswa tidak bisa fokus pada pelajaran. Bisa karena mengantuk, capek, bosan, dan sebagainya. Beberapa cara yang bisa kita praktekkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara menunjuk siswa, mengajak siswa melakukan ice breaking dan kejutan-kejutan lainnya. 5. Serius tapi santai. Mulailah mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil mengiring siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi dan begitu seterusnya. Ada kalanya kita mengajak siswa untuk serius dalam melakukan 4. Pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mengapa siswa tidak fokus pada pelajaran. Bisa karena mengantuk, bosan, capek, dan sebab lainnya. Beberapa cara yang bisa kita praktekkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara menunjuk siswa, mengajak siswa melakukan ice breaking dan kejutan-kejutan lainnya. 5. Serius tapi santai. Mulailah mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil menggiring siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi dan begitu seterusnya. Ada kalanya kita mengajak siswa untuk serius dalam memperhatikan dan mengikuti pembelajaran. Namun tidak ada salahnya kita mengajak siswa untuk tertawa dengan humor-humor segar. 6. Bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran, kita perlu menunjukkan semangat yang baik. Jangan sampai kita terlihat lelah, sedih, dan keadaan hati lainnya. Perasaan negatif bisa membuat siswa kehilangan semangat. Maka dari itu, kita perlu belajar mengelola emosi. 7. Posisi berdiri ketika mengajar. Ketika mengajar, guru perlu mengatur posisi berdiri dengan tujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan. Selain itu, guru jangan terlalu sering membelakangi siswa karena menulis di papan tulis. Sebaiknya, guru menulis dengan posisi menyamping sehingga siswa dapat terpantau. Prinsip pengelolaan kelas yang nomor 4 yaitu keluasan. Keluasan dapat dilihat dari tingkah laku guru dalam menyampaikan materi kepada siswa.
Keluasan pengajaran dapat menimbulkan suasana iklim belajar menjadi lebih efektif. Dan keluasan pengajaran juga dapat mencegah timbulnya gangguan-gangguan di dalam kelas, seperti contoh keributan pada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, dan siswa yang tidak mendengarkan saat guru menyampaikan materi di dalam kelas. Maka dari itu, kelulusan juga sangat terpengaruh dalam suasana iklim belajar di dalam kelas. Yang nomor 5 yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada siswa dan mengarahkan untuk berpikir dan berbuat pada hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian kepada siswa pada hal yang negatif. Banyak contoh untuk mengalihkan penekanan pada hal yang positif di dalam kelas atau di sekolah. Seperti contoh membuang sampah pada tempatnya. Namun sebelumnya, guru harus memberi contoh atau menjadi teladan kepada siswa untuk menekankan pada hal-hal yang positif. Seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya. Guru harus juga membiasakan membuang sampah pada tempatnya, supaya siswa juga dapat mencontoh dan terbiasa dalam menjalankan hal-hal yang positif. Yang nomor 6 yaitu penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri dan disiplin belajar merupakan tujuan akhir pengelolaan kelas. Guru harus dapat mengupayakan agar siswa melakukan disiplin diri dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Namun sebelumnya, guru harus bisa menjadi contoh dan menjadi teladan untuk siswa supaya selalu berdisiplin dalam berbagai hal. Banyak sekali contoh penanaman disiplin diri di dalam kelas, seperti datang tepat pada waktunya, lalu melaksanakan piket seperti yang telah dibagi. Itu juga termasuk dalam penanaman disiplin diri di dalam kelas. Kesimpulan yang kami ambil dari video kali ini yaitu pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas sebagai berikut: hangat dan antusias, tantangan bervariasi, keluasan dan penekanan pada hal-hal yang positif, serta penanaman disiplin diri.